Seorang pembunuh bayaran elit bernama Mamat sedang melewati pemeriksaan keamanan. Namun, saat tasnya dimasukkan ke dalam mesin pemindai, petugas keamanan terkejut karena alat itu mendeteksi sebuah senapan sniper di dalamnya. Petugas yang sedang memeriksa tubuhnya pun langsung melihat Mamat dipenuhi senjata. Para petugas panik, sementara Mamat hanya mengangkat alisnya dengan santai. Detik berikutnya, Mamat langsung ditangkap. Seorang penyidik mengambil senapan sniper miliknya dan mulai menginterogasi. Tanpa ragu, Mamat mengaku bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran yang datang hanya untuk membunuh seorang wanita. Ia bahkan mengancam sang penyidik, mengatakan jika dia tidak segera membebaskannya, maka keluarga sang penyidik akan celaka. Mendengar ancaman itu, sang penyidik sempat terdiam. Tapi kemudian dia menjadi marah dan segera mengisi senjata sniper itu dengan sebuah peluru. Ia mengingatkan Mamat bahwa sekarang ia berada di bawah pengawasannya, dan sang penyidiklah yang memiliki senjata di sini. Namun, Mamat tetap tenang dan berkata kalau sang penyidik berada di ruangan itu karena Mamat yang menginginkannya seperti itu. Tiba-tiba Mamat dengan satu gerakan menaikkan meja dan senjata sniper tiba-tiba menembakkan peluru yang digunakan Mamat untuk memutuskan borgol yang menjerat tangannya. Lalu dengan cepat melumpuhkan dua orang penjaga yang berada di ruangan itu. Sang penyidik pun terpana, dan sebelum sempat bereaksi, ia langsung dipukul hingga pingsan oleh Mamat. Mamat adalah seorang pembunuh bayaran sempurna hasil rekayasa genetika. Pada tahun 1967, seorang ilmuwan genetika bernama Pak Ogah memulai sebuah proyek agen rahasia. Tujuannya adalah menciptakan mesin pembunuh sempurna, manusia berinteligensi tinggi tanpa emosi, rasa takut, atau penyesalan. Hasil eksperimen itu disebut sebagai agen. Proyek tersebut akhirnya berhasil. Namun, melihat ciptaannya yang tak berperasaan, hati nurani Pak Ogah pun terguncang. Ia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari markas dan menghilang tanpa jejak. Pemerintah yang khawatir proyek ini terbongkar akhirnya memutuskan untuk menghentikan Pak Ogah. Para agen yang selamat dari proyek itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran rahasia. Mamat adalah salah satu agen eksperimen generasi itu, dengan kode 47. Beberapa tahun kemudian, sebuah perusahaan teknologi tergoda untuk menghidupkan kembali proyek agen tersebut. Namun, tanpa kehadiran Pak Ogah sebagai otak utama, semua eksperimen mereka gagal. Demi melanjutkan proyek, mereka mati-matian mencari keberadaan Pak Ogah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka menemukan jejak putri Pak Ogah, Siska. Organisasi pembunuh bayaran, yang ingin menggagalkan upaya kebangkitan proyek, langsung mengirim Mamat. Ia pun dengan cepat membasmi seluruh departemen intelijen perusahaan teknologi tersebut. Tetapi perusahaan itu tetap berhasil menemukan Siska. Mamat segera menerima tugas baru, membunuh Siska dan para agen perusahaan yang melindunginya. Tak butuh waktu lama, Mamat berhasil menemukan mereka, dan pertempuran sengit pun dimulai dan agen-agen perusahaan itu jelas bukan tandingan Mamat. Saat Mamat mengarahkan senjatanya ke Siska, tiba-tiba John melompat dan menyeret Mamat hingga mereka berdua jatuh ke rel kereta bawah tanah. Mamat pun terjebak oleh kereta yang melintas. Sementara John berhasil melarikan diri bersama Siska menuju kedutaan besar Amerika. Di depan gerbang kedutaan, John melepaskan tembakan sehingga mereka berdua segera diamankan oleh petugas kedutaan. Di luar, Mamat hanya mengamati aksi mereka dengan tenang. Tidak lama kemudian, Mamat membawa banyak senjata dan masuk ke dalam kedutaan, memicu adegan pemeriksaan keamanan yang menegangkan seperti di cerita part 1. Ia kembali menggunakan senapan sniper untuk meloloskan diri dan melumpuhkan penyidik. Sementara itu, John yang ditahan mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pun berusaha kabur, dan setelah menemukan Siska, mereka kembali melarikan diri. Kini, Mamat telah menyamar dengan pakaian tentara dan mulai memburu mereka. Melihat John dan Siska kabur dengan mobil, Mamat langsung naik ke gedung tinggi dan menyiapkan senapan sniper. Tanpa disadari John dan Siska, bahaya sudah mengintai. Mamat membidik mobil mereka dan menembak. Tembakan ini bukanlah tembakan yang bisa dilakukan manusia biasa. Bahkan dejakal juga gak akan bisa. Kalau menurut kalian ada tembakan yang bisa lebih hebat dari ini, isi komentar Anda, nanti kita rekap. Peluru melewati berbagai rintangan hingga akhirnya mengenai mobil John dan Siska. Untunglah pelurunya hanya melukai lengan Siska. John dengan penuh perhatian membalut luka Siska, lalu menjelaskan bahwa Siska diburu karena mereka ingin menemukan ayahnya, Pak Ogah, melalui dirinya. Siska yang sejak kecil ditinggalkan Pak Ogah juga sangat ingin menemukan ayahnya. Ia pun bertanya pada John tentang informasi lain yang diketahui soal Pak Ogah. Dari hasil diskusi mereka, Siska akhirnya menebak lokasi persembunyian Pak Ogah. Tanpa sadar, itu memang jebakan yang telah disiapkan John. Saat John hendak memancing Siska untuk mengungkap lokasi ayahnya, tiba-tiba Mamat muncul dan langsung menembak mati John, lalu memukul Siska hingga pingsan dan membawanya pergi. Di Singapura, direktur perusahaan teknologi yang mengetahui kejadian itu menjadi sangat khawatir. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Siska sebelum Mamat berhasil menemukan Pak Ogah lebih dulu. Sementara itu, Siska terbangun dan Mamat memberitahunya bahwa jika tadi Siska sempat mengungkapkan lokasi Pak Ogah, John pasti akan membunuhnya, sedangkan Mamat tidak akan melakukannya. Untuk mendapatkan kepercayaan Siska, Mamat memperlihatkan ingatannya, hari ketika Pak Ogah melarikan diri dari laboratorium. Saat itu, ibu Siska tewas di depan matanya, dan Siska kecil melihat seorang anak laki-laki di luar, yang ternyata adalah Mamat sendiri. Mamat pun mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah bagian dari proyek yang sama. Kenangan Siska pun perlahan kembali. Ia teringat pernah ditinggalkan ayahnya di sebuah saluran pembuangan saat masih kecil, dan hingga kini ia belum mengerti alasan ayahnya meninggalkannya. Mamat menyarankan Siska untuk menemukan Pak Ogah sendiri dan bertanya langsung. Setelah itu, Mamat pergi, meninggalkan Siska yang masih terikat. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara mesin besar yang menyala di belakang Siska. Sebuah mesin raksasa menciptakan hisapan kuat. Di saat genting, Siska akhirnya terbangun kekuatan asasinnya. Ia berhasil melepaskan kedua tangannya,
lalu melakukan salto ke belakang untuk membebaskan diri sepenuhnya, dan memanfaatkan hisapan mesin untuk memutuskan tali pengikatnya. Siska akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Mamat sudah menunggunya di luar. Akhirnya Siska tahu bahwa dirinya juga merupakan agen hasil eksperimen, bahkan lebih unggul dari Mamat. Siska memiliki kode 90 sementara Mamat kode 47. Siska pun cepat menangkap maksudnya. Ia adalah 43 generasi lebih maju dari Mamat, membuat Mamat hanya bisa terdiam. Saat itu pasukan besar dari perusahaan teknologi sudah tiba di pabrik tempat Mamat berada. Berkat peningkatan kemampuan yang diberikan Pak Ogah, Siska kini memiliki kekuatan indera dan prediksi yang sangat tajam. Mamat pun memutuskan untuk melatih Siska di tengah ancaman ini. Benar saja, Siska langsung bisa merasakan kehadiran musuh. Setelah mendapat prediksi dari Siska, Mamat langsung bergerak dan dalam sekejap menghilang dari tempatnya. Ia dengan mudah mengalahkan dua penjaga yang ada di sana. Pertarungan pun dimulai. Dengan bantuan prediksi Siska, semua jebakan berhasil diarahkan tepat ke musuh. Setelah itu Siska keluar untuk mengalihkan perhatian. Sementara Mamat memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan baling-baling. Namun Siska justru bertemu dengan John. Kali ini John sudah berubah. Tak lagi ramah seperti sebelumnya. Ia hanya ingin tahu di mana Pak Ogah berada. Mamat datang tepat waktu dan pertarungan sengit pun terjadi. Saat Mamat menusukkan pisau ke tubuh John, terdengar suara logam yang keras. Pisau itu langsung patah. John ternyata dilengkapi lapisan titanium anti peluru di bawah kulitnya. Fitur dari proyek agen yang dulu belum sempat diwujudkan, namun kini berhasil diterapkan oleh perusahaan teknologi. Saat Mamat mulai terdesak karena kurang informasi, Siska tiba-tiba muncul dan menembak kaca di belakang John. Dalam sekejap kaca itu pecah dan mesin raksasa di belakang mereka aktif, menghisap dua orang penjahat ke dalamnya. Mesin itu kemudian meledak menewaskan banyak penjaga. Mamat buru-buru melarikan diri sementara John pingsan. Karena percaya pada Mamat, Siska akhirnya memberitahu lokasi Pak Ogah. Ternyata Pak Ogah bersembunyi di Singapura, tepat di bawah hidung perusahaan teknologi yang memburunya. Tempat paling berbahaya justru jadi tempat paling aman. Mereka pun segera menuju Singapura. Di bandara, Mamat kembali melatih Siska untuk menghindari kamera pengawas agar tidak terlacak perusahaan teknologi. Namun, Siska lengah di pintu bandara dan akhirnya terdeteksi. Saat itu, Mamat sudah beristirahat di hotel. Sementara Siska yang tak bisa tidur malah membongkar senjata Mamat. Tiba-tiba Siska merasakan bahaya mendekat. Mamat pun terbangun, tapi senjatanya sudah hilang. Tiba-tiba ada beberapa penjahat datang menyerang. Mamat yang sudah bangun dari tidurnya langsung dengan sigap menghadapi mereka satu persatu. Tidak sia-sia Mamat mendapat nomor 47. Kemampuannya sudah jauh melebihi manusia biasa. Para penjahat coro ini hanya mengantarkan nyawa saja. Sementara itu Siska baru saja selesai merakit senjata dan menyusul. Siska merasa bersalah karena terlambat membantu. Namun Mamat memakluminya. Saat itu Mamat baru tahu bahwa dirinya kini menjadi buronan. Mereka pun segera melarikan diri. Namun posisi mereka sudah diketahui. Direktur perusahaan pun segera mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Siska akhirnya berhasil menemukan ayahnya. Saat itu Pak Ogah sudah menjadi pria tua berusia 72 tahun yang menderita kanker paru-paru. Siska bertanya mengapa ayahnya meninggalkannya. Dan Pak Ogah menjelaskan bahwa itu dilakukan agar Siska tidak memiliki keterikatan dengannya sehingga Siska bisa hidup bebas tanpa beban. Ibu Siska tidak bisa memiliki anak tetapi sangat menginginkan seorang anak. Karena itu, Pak Ogah melanggar semua prinsipnya dan menggunakan seluruh pengetahuan yang dimilikinya untuk menciptakan Siska. Namun, jika rahasia ini sampai diketahui oleh sindikat, Siska tidak akan pernah hidup dengan tenang. Saat mereka sedang bernostalgia, tiba-tiba seorang wanita dari belakang mengeluarkan pistol. Mamat yang berada di depan segera menyadarinya dan langsung membunuh semua penyerang. Setelah itu, Mamat membawa Siska dan Pak Ogah pergi dengan mobil, siap untuk melarikan diri. Namun, sebuah mobil hitam muncul. Itu adalah John. Mamat segera berbalik arah dan melarikan diri. Ketika dikejar oleh motor, Mamat melakukan pengereman mendadak sehingga para pengejar menabrak mobilnya dan terjatuh semua. Di depan mereka muncul sebuah platform penghalang mobil. Mamat langsung menginjak gas melewatinya dan berhasil dengan tipis. Namun, John tidak berhasil. Mobilnya menabrak dengan kencang dan salto 360 derajat di udara. Hancur seketika. Pengejaran kecepatan tinggi membuat Pak Ogah semakin lemah. Apalagi mereka berada di wilayah kekuasaan sindikat, tempat yang sangat sulit untuk melarikan diri. Begitu Mamat memasuki kawasan kota, tiba-tiba sebuah kawat baja melilit kendaraannya dan membuat mobilnya berputar liar. Kemudian kawat-kawat lain menghantam kendaraan tersebut. Mamat mencoba menginjak gas untuk meloloskan diri, tetapi lawan tidak memberi kesempatan. Dalam hitungan detik, mobilnya terjerat penuh kawat baja dan mereka benar-benar terjebak. Sejumlah besar pasukan sindikat turun menggunakan kawat baja. Melihat situasi, Mamat segera turun dari mobil dan mulai menembaki musuh. Para musuh turun dengan tali baja dari atas gedung. Mamat dengan tenang menembaki mereka satu persatu dengan dua pistolnya. Namun, jumlah musuh yang banyak membuat mereka kewalahan dan akhirnya terpaksa mundur. Sayangnya, sebuah peluru tak sengaja mengenai paha Pak Ogah, membuatnya kehilangan kemampuan bergerak. Mamat pun terpaksa membawa Siska melarikan diri, sementara Pak Ogah berhasil ditangkap oleh John. Kejadian ini membuat Siska sangat marah. Untuk menenangkan Siska, Mamat menggunakan akupunktur untuk membuatnya pingsan. Malam harinya di markas sindikat, John mulai menginterogasi Pak Ogah tentang rahasia proyek agen rahasia. Namun Pak Ogah justru mengejek John sebagai produk teknologi yang kuat secara fisik tapi bodoh, dan mengatakan John tidak akan pernah sehebat agen ciptaannya. Kata-kata itu sangat menyakitkan bagi John. Saat John hampir membunuh Pak Ogah, direktur sindikat datang menghentikannya. Melihat Pak Ogah keras kepala dan tak mau mengungkap rahasia, direktur mulai mengancam dengan nyawa Siska.
Tiba-tiba, suara Mamat terdengar dari dalam sistem sindikat. Mamat berhasil membobol sistem keamanan mereka. Direktur lalu membuka jendela dan sebuah helikopter muncul di depan gedung. Di dalam helikopter, Siska baru saja sadar kalau tangannya terikat di tuas kendali. Dia langsung mengutuk si Mamat. Ia melihat Pak Ogah dan direktur yang mendekatinya dari gedung tinggi. Siska langsung mengendalikan helikopter dan menyerang gedung tersebut. Tanpa ragu Siska langsung mendorong tuas helikopter melaju lurus ke gedung sindikat. Anehnya walau sangat berbahaya, Siska sangat tenang sekali dan penuh perhitungan. Pertanda instingnya sudah bangkit sepenuhnya. Helikopter tersebut masuk ke dalam gedung dan menghancurkan interior gedung tersebut. Setelah turun dari helikopter, Siska mengaktifkan seluruh kemampuannya dan dengan mudah mengalahkan pasukan yang datang menyerang. Dengan insting prediksinya, dia bisa mengetahui posisi lawan dan juga titik lemahnya. Satu persatu lawan dilucuti senjatanya dan dengan dinginnya Siska menjatuhkan semua penyerang. Sementara itu, John membawa direktur ke tempat aman, namun mereka tidak tahu bahwa Mamat sudah menunggu di sana. Begitu pintu dibuka, Mamat langsung menembak ke arah direktur, namun ditahan oleh John dengan tangan besinya. John menyuruh direktur pergi dan kemudian bertarung lagi dengan Mamat. Kali ini, Mamat sudah menguasai semua informasi tentang John sudah tidak ragu lagi. Dengan kombinasi senjata dan bela diri, Mamat dengan cepat melumpuhkan John hingga tidak bisa melawan. Walaupun Mamat tidak bisa menembus pertahanan besinya, dia menemukan cara lain untuk mengalahkannya. Mamat kemudian menggunakan kawat besi untuk mencekik leher John dan mengalirkan listrik hingga John tewas. Siska datang dan bergabung dengan Mamat. Keduanya langsung mengejar direktur yang membawa Pak Ogah naik ke helikopter. Tanpa ragu, mereka bekerja sama melawan pasukan direktur sindikat yang datang tiada habisnya. Tapi akhirnya mereka membersihkan semua musuh di atap gedung. Tapi helikopter itu tiba-tiba lepas landas. Pak Ogah yang melihat keberanian Siska sangat bangga. Untuk memberikan Siska kebebasan dan kehidupan yang tenang, Pak Ogah mengeluarkan sebuah bom yang dibuat seperti alat bantu pernafasan. Direktur menyadari ada yang salah, tapi sudah terlambat. Helikopter itu meledak dan Pak Ogah serta direktur meninggal dunia. Mamat lalu mengeluarkan ponselnya dan melaporkan kematian direktur. Ternyata sejak awal, target utama Mamat adalah direktur itu sendiri. Namun saat diperintahkan untuk membunuh Siska, Mamat menolak dan membuang ponselnya. Jelas bahwa Mamat sudah mulai memiliki perasaan dan jatuh cinta pada Siska. Mamat dan Siska pun bersiap melarikan diri karena di bawah gedung masih ada banyak pasukan terlatih. Namun, Siska merasakan sesuatu yang aneh. Di bawah hanya ada satu orang. Detik berikutnya, pintu lift terbuka dan muncul seseorang yang sangat mirip dengan Mamat. Wajah Mamat berubah drastis. Ternyata orang itu adalah agen nomor 48. Saat agen 48 menyapa, Mamat dan Siska langsung menembak.